masih mengenal Allah sebelum pengenalan kami sempurna. Tapi nanti hari semakin terang dan kami akan bersama dengan Allah sebagaimana dulu Allah bersama-sama dengan Adam di Taman Eden dalam semua kesukaan dan tidak ada dosa. Akhirnya tercapailah tujuan Allah untuk menciptakan manusia ini. Kuduskan kami supaya otak kami yang segambar dengan Allah bisa berfungsi pagi hari ini untuk mengenal Allah kami itu, knowing God, di mana Allah kami yang sudah mengasihi kami mau berkenalan dengan kami orang berdosa ini, supaya Roh-Mu yang kuduslah yang menjadi guru kami. Kuduskan kami pagi ini Tuhan kami Yesus. Amin. Baik, sudah kita belajar knowing God ya, kenal Allah ya, teologia, sistematika teologia, dogmatika, macam-macam namanya ya. Jadi kita pakai saja supaya jangan kita payah, knowing God saja. Itulah kita buat seperti sistematika teologia ataupun dasar yang teguh, kan macam-macam namanya dibuat. Ada Kristen teologia, ada sistem teologia, ada apa namanya lagi, teologia biblikal, macam-macam. Kita pakai saja supaya gampang kita mengerti itu, knowing God, teologia, kenal Allah. Payah gampang? Sudah enggak payah ya? Jadi saya coba lagi, knowing God. Kurasa ini di tempat ini kita pakai yang dari London, karena dia pakai teologianya ini, J. Packer ini dari London ya, dan buku ini rupanya dicetak di Toronto, itu di Kanada, dicetak di kota Auckland, itu di New Zealand, dicetak di London, dan dicetak di Sydney, Australia. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 negara mencetaknya ini ya. Jadi kita pakai knowing God. Inilah kita pelajari apa yang kita sudah tahu tentang Allah. Pasal 1. Nggak usah panjang-panjang. 1 ya. 1. Apa yang sudah Anda knowing God? Ini kalau bahasa Indonesianya dipakainya Allah ya. Ya, kan gitu ya. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya dipakainya Elohim ya. Ya. Baru waktu dipakainya istilahnya Tuhan Allah, kan gini ya. Ini berarti kali ini, jangan nanti Anda salah ini. Ini menentukan kali. Kalau dia pakai Tuhan Allah, kayak gini kan. Itu artinya apa, adalah Yahweh, kan gitu ya. Itulah nama Allah kita, Yahweh, Elohim. Yahweh, Elohim. Ya, jadi ini kita pakai. Nanti Anda akan belajar lebih dalam. Jadi ini satu kalimat ini bahasa Ibrani-nya, ini bahasa Indonesia-nya. Ya, inilah sama dengan aku adalah aku. Ya. Aku adalah aku. Inilah Keluaran pasal 3 ayat 14. Nama Allah yang ditanya oleh Musa. Cuma Musa yang berani bertanya, siapa nama Allah? Satu pun gak ada manusia bertanya, siapa nama Allah. Kan gak Anda berani tanya, siapa namamu Pak gitu. Cuma Musa yang berani, karena frustrasinya dia itunya, bukan dia. Karena frustrasi kali dia kalau disuruh ke Mesir gitu. Jadi apalah alasan supaya semuanya jangan jadi pergi ke Mesir. Makanya dia satu-satunya yang jago di bumi ini, yang diciptakan Allah, berani bertanya kepada Allah, siapakah namamu? Kan gak ada berani satu pun di sini tanya, siapa namamu Pak? Kan enggak kan? Ya, tapi Musa berani. Nah, makanya dialah dapat nama ini. Dan inilah akan menjadi masuk kepada mana? Yohanes pasal 14, ya kan? Aku adalah jalan. Kan gitu ya? Akulah kebangkitan, akulah hidup, dan seterusnya. Oke, ini yang sudah kita belajar ya. Jadi nanti kalau Anda baca Allah, baru tahu. Oh, ini pribadi Allah yang diceritakan di sini. Oh, ini aku adalah aku. Oh, ini Allah sendiri berjumpa gitu.
Jadi kalau ada pertanyaan dulu, pasal 1 nama Allah tidak ada disebut ya. Yang disebut cuma apa? Allah berfirman. Langsung ditanya, kenapa gitu ya. Semua orang setuju karena Allah berkomunikasi dengan alam semesta. Allah berfirman, jadilah terang. Alam semesta kan? Tapi nanti waktu Allah mulai berbicara dengan manusia, maka dia pakai namanya Tuhan Allah. Tetapi dengan alam semesta, Allah hanya memakai namanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi nanti waktu mulai berbicara Tuhan Allah dengan manusia, dia pakai nama Tuhan Allah. Tidak ya? Nanti Anda baca, waktu Anda lihat, supaya mengerti. Oh, kalau ditanya orang, kenapa ini ada huruf besar, ada huruf kecil gitu. Jadi knowing God, apa yang kita tahu tentang Allah yang kita sudah baca dalam kitab Kejadian. Karena Alkitab ini memperkenalkan Allah, kan gitu ya. Alkitab ini kan untuk supaya kita kenal Allah, baca ini kan gitu. Ya. Apa yang kita sudah tahu tentang Allah dalam Kejadian pasal 1. Ayat 31. Apa di situ? Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Apa aku tahu ayat 31? Oh, enggak payah ya. Oh, 6 hari Allah ini bekerja gitu ya. Ya, 6 hari. 6 hari Allah ini bekerja, kan gitu ya. Apa dikerjakannya? Gitu ya. Ya, kan kemarin kita apa yang dibuat Allah, apa yang dikatakan Allah, kan gitu. Kita ulangi lagi. Kita ulangi, maksudnya Kisah Rasul pasal 1. Mari kita baca Kisah Rasul pasal 1. Hei Theophilus, ini yang menerima surat Kisah Rasul ya. Dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang diajarkan. Oke, mantap. Yang dikerjakan dan diajarkan. Jadi kalau baca Injil Lukas, Anda akan baca apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan apa yang diajarkannya. Jadi di sini juga sama. Apa yang dibuat Allah, kan kita pakai buat atau kerjakan. Karena bahasa Indonesia ini enggak payah kali. Yang mana lebih cocok? Jadi kalau bahasa Inggrisnya enggak payah. Do katanya langsung. Apa yang dibuat Allah? Apa yang dikatakan Allah? Dua dia. Jadi di sini apa yang kita kenal dengan Allah? Oh, aku tahu Allah membuat dunia ini selama 6 hari. Kan gitu saja. Jadi 6 hari Allah bekerja, terciptalah langit dan bumi. Apa yang dikerjakannya dan apa yang dibuatnya, kan sama kan? Yang dikerjakan, yang dibuat kan sama. Yang tidak sama apa? Yang dibuat dan diajarkan, kan gitu ya? Ya, itu dulu ayat 31. Jadi aku kenal Allah dalam cerita ini. Oh, dalam 6 hari Allah ini menciptakan segala sesuatu. Nah, itu aja dulu. Kedua, bagaimana dia mengerjakannya? Ya, Allah berfirman. Nah, tapi kalau dalam Injil Lukas tadi, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sama gitu. Karena dari apa yang dikerjakannya dan apa yang diajarkannya, kita bisa mengenal knowing God. Ya, kalau dia aku kuju tiap hari nak ni, maka tak kenal. Sudah itu kan melihat dibawanya pompanya ke ladang, kan itu yang dikerjakannya. Oh, yang dikatakannya tadi benar, memang dia petani. Itulah makanya dibawanya pompanya, sekarang pompa jeruk dia. Kan itu yang apa yang dikatakannya dan apa yang dikerjakannya. Oh, yakinlah aku benar bahwa dia ini petani, kan gitu ya. Ini juga sama, knowing God. Apa yang aku tahu tentang Allah itu? Oh, apa yang dibuatnya? 6 hari dia menciptakan langit dan bumi.
Apa yang dikatakannya? Berfirmanlah ia, jadilah terang. Oh, jadi dia mengerjakannya semua dengan perkataannya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah ayat 1. Mari kita baca lagi 1. Kejadian pasal 1. Silakan baca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ya. Gelap gulita, Ya. bisa membuat raja. Ya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya. Inilah yang dimasukkannya itu. Ex nihilo ini. Dari gelap gulita, dari yang tidak ada menjadi ada. Dia tidak perlu bahan. Kalau bikin roti harus ada apa? Tepung ya. Tapi Allah tidak, dia ex nihilo, dari yang tidak ada. Ini gelap gulita semua, dan itu yang dibuatnya menjadi ada. Ya. Itu makanya 1, gelap gulita, tidak ada apapun. Terang pun tidak ada, matahari pun tidak ada, air pun tidak ada, semua gelap. Nah, dari yang tidak ada, Allah buat menjadi ada. Ini artinya ini. Noinggot tadi, kalau gitu, apa yang aku kenal tentang Allah? Bisa dia buat dari yang tidak ada menjadi ada. Itukah? Itu sudah pas. Ayat 1 dan ayat 2 tadi ya. Ya. Dari yang tidak ada bisa dibuatnya menjadi ada. Adakah Anda tahu cerita di dalam Perjanjian Baru dari yang tidak ada bisa menjadi ada? 1. Yohanes Pembaptis ya. Kan dari tidak ada yang menjadi ada. Zakaria sudah tua, kan gitu. Kan itu ceritanya. Ya, istrinya siapa? Elisabeth mandul. Bisa jadi ada? Bisa jadi ada. Baru lagi Maria, aku belum bersuami, bagaimana bisa aku mengandung seorang anak laki-laki? Ya. Dari tidak ada bisa menjadi ada. Akhirnya keluarlah kalimat itu apa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat berapa itu kita coba. Karena ini kejadian. Lukas pasal 1 ayat 37 Quran. Lukas 1 ayat 37. Coba baca sekali lagi. Ini artinya ini. Ini artinya yang kita pelajari ini. Apa yang dibuat Allah? Apa yang dikatakannya selama ini 6 hari. Jadi dia membuat segala ini ex nihilo, yang tidak ada menjadi ada. Ini terjadi dalam Perjanjian Baru. Ada 2 peristiwa, kan gitu ya. Ya, peristiwa apa? 1 mengenai Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Ya, karena Zakaria sudah tua. Ada lagi mengenai Maria yang tidak bersuami tapi bisa melahirkan. Maka keluarlah kalimat ini. Bagi Allah, kan gitu ya? Apa katanya? Tidak ada yang Ya, bagi Allah. Ya, kan pakai ini dipakainya katanya kan? Yang ini. Yang di sini nih yang kita pelajari kejadian 1 itu, yang dari ada bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini artinya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini artinya Lukas 1 ayat 37 kah? Nah, ini dia. Ini semua dirangkumkannya kejadian pasal 1. Kenapa pun nggak ada kejadian pasal 1? Gelap gulita. Allah berfirman, maka jadilah. Makanya ketawalah si Zakaria sama si Elisabeth, karena tidak ada, mungkin karena dia sudah mandul dan hari sudah tua. Kok mau ngandung lagi, bagaimana bisa gitu. Ya, makanya Zakaria itu jadi bisu. Ya. Kenapa dia bisu? Ya, sama dia dengan Adam dan Hawa. Karena tidak percaya dia apa yang dikatakan oleh Allah, jatuhlah kepadanya apa? Hukuman. Karena Allah itu juga satu tabiatnya adalah menghukum.
Ya, tapi Maria nggak dapat hukum. Karena dia katakan, waktu malaikat katakan, ini kan malaikat yang bilang ya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Barulah Maria katakan, iya kalau memang demikian jadilah kepada aku, karena aku ini adalah hamba. Ditukarnya bukan hamba Allah ya. Karena dia mau menciptakan hubungannya pribadi dengan Allah tadi. Ini kan Allah secara general. Kesana dia ini. Ya, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Malaikat yang ngomongkan, kalau nggak salah kan nggak ada. Ya, tapi lihatlah. Saudaramu katanya kan gitu ya, dibawanya pengalaman ini membawa Maria tidak jadi bisu. Ya, baru dia katakan, oh iya kalau memang tidak ada mustahil bagi Allah, benar juga gitu. Jadi Maria beriman dia. Apa yang dikatakan Allah bisa terjadi, maka nggak jadi hukuman sama dia. Tapi siapa ini, si Zakaria ini, walaupun dia bekerja di bait Allah, kan di bait Allah menyatakan diri sama dia ya. Di situ dijumpainya kan. Iya, tapi nggak percaya dia. Baru dikasih tahu Tuhan, engkau akan menjadi bisu sampai apa yang kukatakan itu terjadi. Barulah kamu menjadi orang percaya gitu. Makanya tidak percaya itu rupanya ada hukuman bagi Zakaria. Maka semua orang yang tidak percaya akan dihukum kan gitu. Oke, kita ulangi lagi. Knowing God. Apa yang aku tahu tentang Allah dalam Kejadian pasal 1? Oh, aku tahu tentang Allah di situ. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Itu yang aku kenal tentang Allah yang aku sembah ini. Yang Allah yang aku sembah ini menciptakan langit dan bumi lamanya 6 hari. Dari ex nihilo, daripada yang tidak ada menjadi ada. Peristiwa ini diulangi di dalam perjanjian baru. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mengingat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, segala sesuatu tidak ada sekarang menjadi ada. Kan gitu ya. Nah, itu iman kita kah? Inilah khotbah doktrin, inilah khotbah knowing God, membawa orang beriman kepada Allah. Ya, itu caranya. Ini khotbah membuat kita beriman. Knowing itu, kenal itu menimbulkan iman. Kalau benar kita knowing God, ya itu benar-benar kita itu menyembah Dia. Karena mengenal tidak bisa dilepaskan daripada pengakuan terhadap Dia dan penyembahan kepadanya Dia. Maka knowing God ini itu dibawanya aku menyembah Allah. Sama isinya ya. Ya, sama isinya, satu ke kiri, satu ke kanan. Begitu. Nah, makanya apa yang aku tahu tentang, masih banyak. Jadi sekarang sudah bisa Anda tuliskan apa yang Anda tahu tentang Allah dalam Kejadian pasal 1. Kalau ini tadi apa yang dibuatnya, apa yang dikatakannya, apa yang dikerjakannya. Sekarang aku langsung mulai ayat 31. Dia Allah yang ada dalam ini menciptakan langit dan bumi 6 hari. Apalagi yang Anda tahu? Oh, Allah itu terang namanya. Berfirman Allah, jadilah terang. Oh, jadi Allah yang kukenal dalam perjanjian lama ini terang duluan dijadikannya daripada segala sesuatu. Apalagi bisa dunia ini terang kalau Allah ada di situ, kan begitu nanti jadinya. Karena sejak ku baca ini, hari keberapa Allah menciptakan matahari? Ya, hari keempat. Bisa di hadapan Allah tidak ada matahari, bulan dan bintang, bisa terang. Kalau ilmu pengetahuan bisa enggak? Kalau ilmu pengetahuan enggak ada matahari bisa terang enggak? Enggak. Makanya gelap artinya apa? Enggak ada terang. Itu tidak ilmiah itu. Iya, karena di sini matahari kan gitu, di sini dia. Iya, kebanjainya di sini kan gitu. Makanya bagaimana? Gelap dia, di bendungnya di sini. Di belahan bumi lain, ya ini sudah terang di belahan bumi kita. Kita berhadapan dengan matahari. Kan gitu makanya terangnya. Di mana bumi berhadapan dengan matahari, kan di situ terangnya. Iya, satu kali terjadi waktu aku di Hawaii. Nggak bisa aku tidur. Telepon ke Banjai aku pikir.
Pas ku telepon, tahu kalian, di sana sudah hari apa? Hari Sabtu. Di sini mereka sedang kebaktian. Aku tengah malam nggak bisa tidur karena 12 jam bedanya. 12 jam bedanya. Ya, ku telepon lah. Ngapain kalian? Ku bilang, ini hari Minggu di sini. Iya, di tempat kami jam 12 malam hari Sabtu. Kan negara barat kan, kita lebih timur. Jadi kita duluan terang 12 jam lamanya rupanya. Oh, udah bingung aku karena aku pikir Amerika sama dengan kapan jahe, pasti ini masih ini paling hari Sabtu. Besok mereka kebaktian, bagaimana nanti mereka buat kalau aku nggak di situ gitu? Rupanya mereka sedang kebaktian karena dulu kan nggak ada telepon head genggam, yang ada kan telepon rumah, ya ribut lah dia karena kan kebaktian kita di rumah. Iya, jadi matahari di sana maka gelap di sini kan gitu ya. Ya, kalau dulu memang terang seluruh dunia kan gitu ya. Hanya belum ada matahari. Jadi sudah ada matahari, maka terang pun terbatas kan gitu ya. Hanya sehadapan dengan matahari saja yang menjadi terang. Jadi di sini tidur, di sana ngapain? Ya kerja kan gitu. Kan gantian. Iya kan gantian kita di bumi ini. Makanya tiap jam matahari terang di hadapan Allah. Ada manusia yang bangun, ada manusia kebaktian. Ya sepanjang hari gitu ya. Karena matahari tadi. Apalagi yang Anda tahu tentang Allah dalam Kejadian 1? Aku tahu. Allah berfirman, marilah kita, gitu ya, menciptakan laki-laki dan perempuan sepeta dan seteladan dengan kita. Ini aku nggak tahu apa artinya sepeta dan seteladan, tapi itu yang dibilang Allah gitu. Allah menciptakan manusia itu berbeda dengan semua yang lain karena ia satu-satunya diciptakannya gitu ya. Sudah tahu? Bisa tambahin lagi? Bisa kan? Apalagi aku tahu tentang Allah di sini. Aku tahu lagi lebih dalam di sini. Apalagi lah yang kupikir-pikir. Oh, ku baca lagi. Oh, Allah menciptakan semua tanaman, gitu ya. Nah, itulah singkatnya dulu. Apalagi aku tahu tentang Allah. Oh, Allah menciptakan segala binatang, gitu. Ya, itu yang aku tahu. Kan bisa banyak ya, bisa banyak. Ya, jadi dari kalimat ini keluarlah ini, bagi Allah tidak ada yang mustahil karena dari Dia semuanya yang ada ini. Ini terjadi di dalam peristiwa waktu masuk perjanjian baru ya. Jadi pengenalan kita terhadap Allah semakin hari semakin terang. Tadi Allah itu gelap gulita, cuma itu kita tahu. Sekarang masuk kita, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Segala sesuatu dapat dilakukannya. Dari mana kita tahu? Ya dari penciptaan. Menurut Anda kenapa perwira yang anaknya sakit itu datang kepada Tuhan Yesus minta supaya dia menyembuhkan anaknya itu? Karena ikut dia di mana? Iya, ikut dia pesta di Kana. Ya, karena iman timbul dari mana? Iya, pendengaran tentang Yesus Kristus. Didengarnya, dilihatnya. Oh, ini bisa menolong, pikirnya kan gitu. Datang kejadian dalam hidupnya. Nah, hal ini juga sama. Nah, itulah dia. Ya. Jadi kalau kita saksikan akan menimbulkan iman kepada orang yang mendengarnya. Oke, nanti Anda coret lagi. Apa lagi yang aku tahu? Knowing God dalam pasal 1 ya. Mari kita baca pasal 2. Sudah bisa ya? Nanti saya enggak ulang-ulang kali lagi, tapi berulang kali nanti terus. Setengah jam kita buat review namanya. Oke, sekarang masuk kita pasal 2 ayatnya ke berapa? Ayat 8 ya. Oke. Manusia dan Taman Eden. Tadi Allah menciptakan langit dan bumi. Sekarang manusia dan Taman Eden. Sudah lebih sempurna lagi hubungannya dengan manusia. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Apa yang aku tahu tentang Allah dalam ayat 8? Ya,
Allah membuat taman Eden. Oh, aku mau. Apa artinya Edennya gitu ya? Bisa ya? Oh, ini yang dimaksudkan Firdaus. Bisa ya? Ya, apa artinya Firdaus itu? Itu tempat dibuat oleh Allah untuk manusia. Kalau binatang-binatang nggak perlu dibuat tempatnya karena di pohon-pohon dia. Tapi manusia itu memang spesialis sekali di hadapan Allah. Diciptakannya pun segambar dengan dia, kan gitu ya? Baru sesudah itu dibuatnya juga tempat untuk manusia itu. Maka Allah melihat manusia itu adalah makhluk ciptaan yang jauh lebih tinggi daripada semua yang diciptakannya. Makanya cuma manusia ada sifat Allah di dalamnya, gitu ya. Karena dia menghembuskan napas ke dalam hidungnya, kan begitu? Ya, yang lain tidak. Apalagi tahu tentang Allah. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini di Taman Eden. Ada baik, ada berbahaya, kan gitu ya? Ya. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopars. Nama sungai yang kedua itu Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. 5. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya. Apalagi aku tahu tentang Allah di sini. Oh, Allah juga mengambil manusia, baru ditaruhnya tempatnya di Taman Eden tadi, yang sudah baik semuanya ditaruhkannya di situ. Baru dalam otakku, ini betul-betul terjadi atau ini dongeng? Baru kulihatlah map-mapnya di belakang. Kan ada map di belakang. Apakah ini dongeng atau tidak dongeng gitu? Mari kita lihat mapnya ini, di mana Allah menaruhkan si Adam dan si Hawa itu. Dunia zaman purba ya. Jadi ada sungai Efrat. Itu sekarang namanya Mesopotamia ya. Ini ada lagi Asyur ya. Ada lagi sungai Tigris ya. Ada lagi Babilonia. Ada lagi Ur-Kasdim, tempat di mana nenek moyangnya Abraham. Ya, maka di sini semua. Ya, itulah nama-nama negara pada zaman purbakala. Asyur ya tetap Asyur ya. Assyria kan tetap itu ya. Niniwe itu. Ya, itu tetap sama. Baru di bawahnya inilah Mesir, di sininya lah daerah Palestina, di sinilah daerah Israel, di sinilah semua yang lain. Jadi bukan dongeng pasal 2 itu. Sampai hari ini ada nama sungai Gihon, nama sungai Efrat, nama sungai Tigris. Inilah negara Kuwait pada hari ini. Ya, maka waktu perang Kuwait itu, inilah yang harus dijaga kali, karena sungai Tigris ini dan sungai Efrat ini kan gak gampang dilewati. Inilah negara Kuwait dalam abad kita ini. Tapi sampai hari ini sungai ini masih ada semuanya. Ya, jadi bukan dongeng, di mana Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan di Taman Eden ini ada sungai menunjukkan kemakmuran, kan gitu ya. Ya, dan ada semuanya, buah apapun bisa. Makanya dia tidak perlu ke ladang karena ada makanan dari buah itu gitu.
inilah yang aku tahu tentang Allahku gitu. Makanya Eden sama dengan Firdaus. Ya, waktu Tuhan Yesus pakai kata itu, hari ini engkau dan aku bersama-sama di Firdaus, tempat kebahagiaan antara Allah dan manusia. Manusia hidup di Firdaus, di Eden, hubungannya dengan Allah. Nanti waktu dia berdosa, baru dia diusir gitu. Inilah Allah di sini. Ya, mana tahu nanti ada dari antara adik-adik ini Tuhan izinkan dia kemari untuk menjejakinya. Oh, ini benar. Jadi imanku tidak berkata, oh Taman Eden itu di mana Allah ada, di situ Taman Eden. Enggak benar. Karena Taman Eden itu ada tempatnya. Makanya hari ini engkau dan aku bersama-sama di Firdaus, kata Tuhan Yesus, mengingatkan keadaan mereka kembali kepada Allah. Itu. Karena Taman Eden itu kan baik semua ya, nggak ada yang kurang. Ya. Karena dosa belum ada. Ya. Makanya semua lengkap. Ya. Di mana tempatnya? Ya. Oh, ini kalau dilihat dari map dunia, sekarang kan sudah gampang ya. Di manakah sungai Efrat gitu kan langsung keluar dia. Oh, di manakah sungai Tigris gitu? Di mana ya? Sekarang negara apa ini gitu? Kan langsung dikeluarkan semua. Oh, berarti betul lah ya Adam ini gitu. Berarti apa yang dibuat Allah yang diceritakan dalam Kejadian pasal 2 ini, di mana Tuhan Allah menaruhkan Adam dan Hawa. Hari ini pun bisa kulihat Bonapasogit, nenek moyangku yang pertama gitu. Di mana Allah dan manusia itu masih bisa bercakap-cakap. Ini hubungannya. Ya, makanya Firdaus dibuat gitu ya. Oke, kita baca lagi. Apalagi yang kita tahu tentang Allah kita. Allah itu jelek atau baik? Ya. Karena ini nanti kembali iman kita gitu. Jadi mungkinkah orang akan dibuangkan Allah kalau dia mengikut Allah? Kupikir. Karena ini baiknya dia. Manusia yang jahat kan itu, Allah kan nggak jahat, memikirkan semuanya gitu ya. Mari kita lanjut lagi. Mana tahu nanti bisa tambah lama tambah baca Anda. Kan ini kan dogmatika ya. Ya, knowing God. Jadi ku kenal Allahku itu memikirkan manusia. Baru ditaruhnya manusia itu di Taman Eden. Ya. Lembu nggak diaturnya, cuma manusia yang diaturnya tempatnya dan semuanya diaturkannya. Inilah Allah yang aku kenal di dalam penciptaan. Nanti masuk lagi kita Allah waktu dia menjelma menjadi manusia. Apalagi dibuatnya, apa dikatakannya, dan apa yang dia lakukan. Kan itu cara metodenya tadi. Dalam Kisah Rasul, dalam bukuku yang pertama, sudah kuceritakan apa yang dibuat Yesus dan apa yang diajarkannya. Di dalam kitab Kejadian bisa juga kulihat apa yang dibuat Allah dan apa yang diajarkannya. Oke, mari kita lihat. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan, sudah ya? Ayat 10. Ada suatu sungai, sudah selesai tadi. Ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa ditaruh di situ? Ya, untuk mengusahakan dan memelihara taman yang baik itu. Ya. Jadi dalam catatanku dibuat di sini, man have tanggung jawab. Manusia ini punya responsibility memelihara Taman Eden yang baik itu, gitu. Benarkah? Allah buat baik, makanya ada tanggung jawab kita. Makanya aku bilang, pernah kan mancing aku sama anakku gitu. Udah terbiasa kali aku di sini. Kalau ada plastik dibuang ke laut. Namanya orang kampungan kan gitu. Ah, ngapain kotor semua di tempat mancing ini, kupikir ku buangi ke laut. Bingung kali anakku. Akhirnya diambilnya lah tali pancing itu, dipancinginya lah semua yang kubuang ke laut ini. Baru satu kalimat dibilangnya, we have to keep clean the beach. Kita harus buat bersih pantai ini. Oh, gue pikir, kenapa? Karena mereka orang Kristen tahu di ayat ini. Pantaimu ini baik, lautmu ini bersih.
Apa katanya? Ada responsibility untuk memeliharanya. Pergi aku ke kota lain, ke pantai juga. Tapi semuanya nggak ada baiknya sedikit pun. Nah ini maksudku tadi, dogmatikanya mempengaruhi tingkah laku mereka. Jadi jangan nanti Anda heran kalau mereka punya mobil, di belakangnya itu ada tempat sampah. Ya, kita belakang kan biasanya ada ban serap ya. Di ban serapnya itu ada tong sampahnya. Ya, karena dia sering keluar kota, jadi nggak boleh sampah-sampah ditaruh di mana minum aqua. Harus masukkan ke. Oh, kupikir, kenapa jelek kali mobil ini? Kupikir ini apa ini? Kubilang, ya tempat sampah lah. Kata, oh, makanya kalau kami pergi kemana-mana, nggak ada satu pun kececeran dimanapun, harus semuanya ditaruh di mana? Ya, baru nanti sampai di rumah ada tempatnya taruh ke situ. Gitu. Ini tanggung jawab. Mana tahu nanti lebih baik kita daripada Danau Toba itu kan udah bagus ya. Nanti datang kita kan mana tahu kita ingat ini. Ada yang baik dibuat Tuhan, tetapi Tuhan meminta juga responsibility kepada kita supaya kita menjaga dan memeliharanya. Gitu. Itulah ayat 15 aku tahu. Jadi Tuhan itu bukan memberikan yang baik saja, tetapi Tuhan itu juga mengajarkan apa? Supaya kita jaga, meliharanya. Ya, oke? Jadi ku kenal Tuhan Allah menciptakan Taman Eden. Ku kenal juga lah Taman Eden harus dipelihara oleh Adam dan Hawa. Oke, mana tahu nanti ini kurasa baik. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas ya. Jadi ada hak ya, semua ini boleh kamu makan. Ya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Apa yang dibuat Allah dan apa yang diajarkannya. Ini jangan lupa. Untuk knowing God, apa yang dibuat Allahku dan apa yang diajarkannya kepadaku. Jadi aku tahu Allahku membuat baik, tapi Allahku juga memberikan larangan. Ini tidak boleh. Kan begitu ya? Nah, makanya mantap kali Injil Lukas tadi. Apa yang diajarkan oleh Yesus dan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Jadi bisa kita kenal Allah kita itu. Gitu. Ya, oke, kita lanjut. Jadi di sini pertama sekali keluar larangan. Begitu ya. Jadi Allah yang ku kenal itu memberikan kata jangan. Gitu ya. Ya, Allah kita itu ada perkataan jangan. Inilah Allah yang ku kenal. Allah yang ku kenal itu pernah mengatakan jangan. Bukan saja membuat semuanya yang baik, tapi juga ada perkataan Allah jangan. Ada larangan, ada tabu, ada pantang, ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau begitu, sudah kenal Anda Allah? Jangan nanti kita kenal Allah semuanya Allah yang baik, tapi tidak ada kata jangan. Anda masih mendengar jangan dari orang tua atau enggak? Atau terlalu sering jangan akhirnya kita tidak tahu. Apa saja pun jangan. Anakku lain lagi nggak pernah dia mengatakan jangan. Kenapa aku bilang? Nanti kalau sudah hilang sepedanya itu, belajarnya dia. Memang hilang kan? Wah, nggak aku kunci tadi. Nggak mau dia bilang kunci sepedamu, hilang nanti, nggak mau dia. Dibiarkan saja hilang sepedanya. Oh, nggak aku kunci tadi. Kan sudah belajar dia. Iya, tapi bayarannya kan mahal ya. Iya, sudah habis semua baru hilang, baru kita belajar kan itu. Allah yang ku kenal itu pernah berkata jangan. Oke ya, itulah Allah. Jadi jangan nanti Allah kita nggak pernah loh semua Allah itu baik ya, nggak bisa.
Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Apalagi yang aku tahu 17. Kalau dilanggar bagaimana? Datang penalti. Ya, kan ini Allah kita ini Allah yang mengatakan jangan. Setiap ada larangan ada penalti, kan gitu ya. Ya itu makanya Allah kita itu berkata jangan dan keluarlah hukuman, kan gitu ya. Ini dia. Kalau jangan dilarang maka keluarlah hukuman. Jadi dalam kitab Kejadian pun sudahnya ku dengar Allah yang ku kenal itu ada penaltinya. Kalau ku langgar maka datanglah hukuman. Oke, sampai di situ lalu sudah bisa ya. Jadi kalau dikenal orang Allah itu kasih, boleh. Tapi Allah juga memberikan penalti kalau kita melawan, gitu ya. Itulah di sini. Kita lanjutkan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Apalagi aku kenal tentang Allah ayat 18. Tadi Allah menjadikan terang supaya dunia menjadi terang. Sekarang apalagi yang dipikirkan Allah ayat 18? Ya, Allah memikirkan tidak baik kalau seorang diri saja. Allah memikirkan teman hidupnya di dunia. Ya. Kan Allah yang kenal semua. Ya. Kan itu yang dikatakan di sini tentang Allah. Jadi bisa kugas bawah Tuhan Allah. Apa yang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi berkeluarga ini rupanya munculnya bukan dari diri laki-laki atau dari diri perempuan, tapi dari diri Allah sendiri. Baik Allah itu. Ya, makanya tadi dia baik juga buatnya Taman Eden. Jadi nanti Anda bisa buat apa yang aku tahu tentang Allah di Kejadian pasal 2 khususnya ayat 8 sampai ayat 25 antara Allah dan manusia. Bisa kan? Oh, Allah itu memikirkan manusia gitu. Ya. Ya, baik kita lanjutkan. Lalu Tuhan Allah membentuk. Jadi apa yang dikatakannya, sekarang apa yang dikerjakannya, gitu kan? Ya. Nah, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah, apa artinya manusia sepeta dan seteladan dengan Allah? Boleh juga ini kita katakan. Allah memberi hak untuk manusia memberi nama kepada seluruh binatang. Maka di dalam hal itu manusia itu adalah mewakili Allah. Gitu kan? Itu artinya bisa. Ya. Oke, kita baca lagi ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika itu Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Apalagi aku tahu bagaimana Allah menciptakan manusia. Manusia yang mana masih di sini? Hawa. Karena Adam kan sudah ada. Ya. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Gitulah dia. Apalagi yang aku tahu tentang Allah dalam bagian ini.
Ya, Allah berinisiatif menciptakan perempuan. Allah berinisiatif membawa perempuan ini kepada si Adam, gitu ya. Ini kan tentang Allah kita pelajari, bukan tentang manusianya. Allahnya menjadi patokan. Ya, baru dikatakannya, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya, itulah apa yang aku tahu tentang Allah di sini. Ya, kalau dalam bahasa Inggris begini ya caranya kan. Buat saya di sini. Kalau dikatakan laki-laki perempuan begini kah kalian tulis? Ini ya, woman ya. Kalau laki-laki apa? Ya, men saja. Kalau dalam bahasa Ibrani, kalau silap aku, ini dipakainya san, laki-laki. Kalau dikatakan perempuan ini Isa, Isa. Jadi mereka ini dua, satu dari wo dan men. Ini arah laki-laki sendiri. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kan woman itu perempuan, man itu laki-laki. Tapi dalam bahasa Juna Ibraninya sa itu man, sa itu adalah woman. Jadi ditambahkan dia. Karena tadi dalam diri perempuan itu ada diri laki-laki, maka dia adalah gabungan dari manusia dan perempuan. Maka dikatakannya ini wo dengan men, kan gitu. Ya, kalau laki-laki saja kan dikatakannya ini. Kalau perempuan harus ditambahkan wo-nya di sini. Maka dialah yang menjadi ibu segala yang hidup. Ya, itu kalau mau tambah. Ya. Jadi Allah itu tidak menciptakan tidak menciptakan Hawa itu seperti Adam. Ya, dia buat bagian dari si Adam ini supaya dia bisa menjadi satu. Aku laki-laki penuh, nggak ada bagian perempuan sama aku. Itu biasanya berbahaya dia, karena dia nggak dekat dengan mamanya. Dia hanya dekat dengan bapaknya. Itulah si Esau dalam Alkitab. Dan dia dekat-dekat sama mamanya, itulah si Yakub. Iya, jadi ini dalam cerita Alkitab tadi apa yang dibuat oleh Allah tadi. Nah, sekarang masuk pasal 3. Nah, sekarang singkatnya, apa yang dibuat Allah dalam pasal 2? Apa yang dikatakannya? Knowing God. Apa yang ku tahu tentang Allah dalam Kejadian pasal 2? Satu, kan gak payah ya. Kan ini masih kutolong. Nanti Anda yang membuatnya sendiri. Waktu Anda sudah bisa. Kalau belum bisa kan kutolong. Sampai pasal 3 nanti kutolong. Setelah itu pasal 4 nanti aku tinggal mengoreksi. Anda tandai dalam Alkitab saudara. Aku tahu ini sampai pasal 50. Nanti masuk kitab Keluaran. Oke. Coba saya hapus ya. Apa yang aku tahu tentang Allah? Knowing God di dalam pasal 2. Ya, 1 nama ya. Kan nama kan? Apa kata di situ? Tuhan. Ya. Dia sudah berubah dari Allah menjadi Tuhan Allah. Kenapa ini saya ajarkan? Nanti ada teori namanya teori J. Dan ada lagi nanti teori Q. Kita tolak itu. Dalam perubahan nama. Maka 2 penulis kitab Kejadian kita tidak menerimanya. Satulah penulisnya namanya Musa. Ya. Jadi kenapa 2 nama Tuhan Allah gitu ya? Alasannya karena hubungan manusia dengan Allah lebih dekat. Makanya pasal 2 dia sudah pakai nama Tuhan Allah. Yahweh Elohim. Karena kalau kita dekat, kan tahu kita namanya dia. Kalau kita tidak dekat, cuma kita tahu apa?
oh dia laki-laki, dia bapak, gitu kan, gitu aja. Oh bapak-bapak datang kan gitu. Tapi kalau kita dekat, kita tahu oh bapak si anu datang kan gitu ya. Ya, makanya dia pakai Yahwa Elohim. Kalau yang tadi Elohim, Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi karena kita lebih dekat dengan Allah, maka dikatakan ialah nama Allah itu kepada manusia. Karena alasannya tadi cuma satu manusia di bumi ini bertanya tentang nama Allah, saking hormatnya kepada Allah. Kan ingat dia, janganlah apa katanya? Janganlah sia-siakan nama Allah, apa katanya? Janganlah mempergunakan nama Allah dengan sia-sia. Makanya banyak kali dosa orang barat. My God, kata. Ejekan. Ya. Ya, tapi kalau God dia masih lumayan kan? Ya. Oh, dibatalkan gitu aja itu. Ya. Ya. Janganlah mempergunakan nama Allah dengan sembarangan, dengan sia-sia. Makanya umat Israel kalau mau menulis nama Allah saja, dia harus dibersihkannya pulpen ini 7 kali. Baru bisa ditulisnya Yahweh, Jehovah gitu. Kalau enggak bisa. Saking hormatnya, karena dialah pencipta langit dan segala sesuatu. Nah, ya. Apalagi yang kita tahu tentang Allah, knowing God. Pasal 2. Sini bagaimana Allah menciptakan perempuan. Kalau pasal 1, bagaimana Allah menciptakan manusia dari debu tanah gitu ya. Dihembuskannya napas gitu ya. Itu pasal 1 ya kan gitu. Ya, tapi pasal 2 khusus perempuan diceritakan bagaimana penciptaan. Aku tahu Allah hubungannya dengan perempuan. Begini caranya Allah gitu. Apa yang dibuat Allah, apa yang dia katakan. Jangan lupa itu untuk mengenal seseorang. Ya. Apalagi yang kita tahu pasal 2 tadi ya coba. Oh, aku tahu Allah itu membuat Taman Eden gitu ya. Ya. Apa artinya Taman Eden? Allah dan manusia berdamai dengan senang di sana. Ada sungainya, Taman Eden itu baik ya. Iya, ada lagi makanan untuk manusia gitu. Disitulah Allah menempatkan Adam dan Hawa gitu ya. Jadi tempat manusia pertama di bumi ya bukan di Barongkersap, tapi di Taman Eden di mana Allah hadir. Ya. Ada lagi yang aku tahu tentang Allah dalam pasal 2? Iya, Allah yang ku kenal ini memberikan makanan semua. Tapi rupanya batu jangan dimakan kan gitu. Jangan nanti kamu sakit perut gitu. Nah, makanya anak-anak dimakaninya batu kan gitu. Karena dia belum tahu, maka jangan makan. Jadi ada sanksi, ada larangan. Jadi Allah yang ku kenal itu ada larangannya kepada manusia. Kalau dilanggar larangan itu, datanglah penalti. Kan gitu. Iya. Ada lagi yang lain kak? Bagaimana? Iya, Allah itu memikirkan manusia. Berimankah aku itu? Berimankah aku Allah itu memikirkan manusia itu? Atau aku yang memikirkan diriku? Jadi berimankah kita Allah memikirkan hidup kita? Jadi sudah knowing God sekarang di dalam Kejadian pasal 2 bisa buat lebih lengkap. Nanti aku lihat catatannya, karena ini kan teologi kekristenan ya, dogmatika, sistematika. Aku belajar tentang Allah sekarang, kan God yang kita pelajari. Ya, bisa juga sekaligus kita belajar ya tentang manusia boleh, tapi bukan demikian cara belajarnya. Knowing God. Aku kenal Allah. Ya, aku kenal Allah. Ada lagi yang kita tahu apa knowing God, apa yang aku tahu tentang Allah dalam Kejadian pasal 2. Satu pun gak bisa kita lupa ya, Allah itu berfirman ya. Ya itulah, nanti semua kan Allah berkata ya di dalam nabi-nabi juga nanti semua ya. Jadi Allah kita itu berfirman, bukan diberikannya kita mimpi-mimpi seperti Yusuf gitu. Nanti Anda jumpa lagi. Jadi bagaimana dengan Yusuf bermimpi kan itu nanti ya. Nah itu juga kan Allah berfirman kepada Yusuf ya.
Allah juga berfirman nanti kepada siapa? Raja Firaun ya. Nah, itu nanti kita bisa tanya. Tapi sampai sekarang Allah belum berbicara soal mimpi-mimpi, kan belum. Jangan nanti ada juga di sini mimpi-mimpi gitu. Jadi inilah Allah yang kuterima. Jadi waktu anda menerima Yesus, sekarang anda sudah menerima Yesus, inilah Allah yang anda terima itu. Ya. Dulu dia belum inkarnasi, belum firman itu menjelma menjadi manusia. Ini hanya dia eksis. Marilah kita, kan di situ Allah Bapa, Allah Anak, Roh Allah melayang. Allah Bapa, Allah Anak sudah ada dalam kitab Kejadian pasal 1. Tapi karena belum diungkapkan, ya kita juga jangan pula lah pintar-pintaran, karena Roh Kudus sendiri masih membatasi pengajarannya. Kan gitu, kan pernah kata Tuhan Yesus gitu ya, belum sanggup kamu menerimanya. Nah, kita juga harus akui itu, makanya aku buat yang gampang-gampang aja. Apa yang aku kenal tentang Allah? Knowing God dalam pasal 2 Kejadian ini, karena bukuku ini menceritakan Allah. Ya, gitulah sederhana. Ada lagi atau sudah selesai? Knowing God, apa yang kita tahu tentang Allah pasal 2. 1 ayat 8. Allah membuat taman Eden. Disitulah manusia pertama ditempatkan. Allah memikirkan kebahagiaannya itu. Apalagi aku tahu ayat 9. Di taman Eden itu ada makanan untuk Adam dan Hawa. Dan ada juga sungai. Berapa sungainya? 4. Waktu kulihat map, sungai yang ada sampai hari ini adalah sungai Tigris bersama dengan sungai Efrat. Maka tahulah aku taman Eden ini tempatnya di negara Kuwait dalam zaman modern ini. Apalagi aku tahu ayat 15. Iya, ayat 15 aku tahu, usahakanlah taman Eden ini, kata Tuhan sama Adam dan Hawa. Ada tugasnya untuk memelihara yang baik itu ya. Ada responsibility tadi ku buat dia. Iya, man have tanggung jawab ya. Jadi hidup di bumi tempat aman ini ada tanggung jawab. Apalagi aku tahu tentang Allah. 16. Iya, perintah. Semua pohon di pohon ini boleh kau makan dengan buahnya. Tetapi gitu ya, ada larangan. Jadi Allah yang ku kenal itu ada larangannya. Kalau larangannya itu ku makan, maka jadilah kematian. Ya, gitu ya. Jadi Allahku itu melarang. Ada lagi? Ya, 18. Tuhan Allah memikirkan menciptakan perempuan. Itu apa lagi? Oh, dibawa Tuhan Allah lah perempuan ini kepada siapa? Kepada Adam. Dan mereka menjadi satu. Tapi mereka ini tidak malu. Walaupun mereka belum berpakaian dalam cerita ini. Jadi sampai pasal 2 Allah menciptakan manusia penuh dengan kemuliaannya, maka kemuliaan dunia tidak ikut sampai pasal 2. Ini kan kemuliaan dunia kalau baju. Ya, sampai di situlah dulu. Ada yang ditanya, knowing God, dogmatika, sistematika teologia, itu yang kita pelajari. Siapakah Allah dalam Kejadian 1, Kejadian pasal 2. Nanti masuk kita Kejadian pasal 3. Oke, terima kasih, aku matikan.